Pace bene, bacaan dari Markus 7 ayat 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sebentar saya potong di bagian ini. Ada kekhawatiran bahwa ketika mendengar ayat-ayat ini, perhatian kita tertuju pada yang lain. Sedemikian tertuju pada yang lain, orang lain, ajaran lain, kelompok lain, sampai lupa bahwa ada sesuatu yang menarik yang bisa untuk saya dalami, menyangkut diri saya sendiri, begitu ya. Terlalu asik memperhatikan orang lain sampai mengabaikan yang di dalam diri. Karena pengalaman saya begitu. Itu pengalaman kegagalan. Barangkali juga ada di antara yang mendengar video ini, menonton video ini, cenderung begitu. Ketika melihat ini, si Anu. Bukan si Anu, ini tentang kita. Kita lanjut. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Bagian ini yang justru bisa membuat kita merasa tertampar bilayah. Itu tadi, yang di awal itu saya duga, meski menduga-duga itu tidak selalu benar. Ketika berbicara tentang makanan halal dalam konteks kita, lihatlah kami yang mantap ini. Tapi lihat justru di belakangnya ada libasan ekor yang bisa mengenai kita. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Dari hati. Ini persoalan hati. Dari hati ini muncul keangkuhan, kesombongan, dan itu yang membuat kita diukur oleh orang lain. Bukan kita, karena kita takut diukur oleh orang, tetapi dari ukuran kita itu orang menemukan kualitas diri kita. Dari apa yang kita tunjukkan, setelah orang mengukur, menganalisa, dia ini angkuh, lalu mulai ditinggalkan orang. Dia ini kasar, mulai ditinggalkan orang. Dia ini bebal, dia sudah dibilangin tidak mengerti, tidak paham, lalu ditinggalkan orang. Dia ini terlalu dikuasai oleh hawa nafsu, tidak nyaman berbicara dengannya, tinggalkan orang. Serahkan semua, mau diambilnya. Kata orang misalnya kepada kita, karena melihat, sekali lagi, menjadi tampak najis kita karena isi hati itu. Tentu sederhana sekali, boleh diambil pesannya. Jangan miliki hati yang seperti ini. Tetapi kalau mau sedikit lebih dalam lagi, meski sangat umum,
boleh dikatakan bahwa merawat hati itulah yang membuat seseorang itu najis atau tidak, kualitas hati itu. Maka karena itu perlu merawat hati. Bagaimana supaya yang baik-baik terpancar dari dalam ini? Nah, kalau kita membiarkan diri kita begitu saja sendirian mengolahnya, boleh jadi kita lengah. Karena itu mungkin salah satu doa adalah, Tuhan bantulah saya memiliki hati seperti ini. Maka bila ternyata sangat melekat hati ini dengan kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kebebanan, jangan-jangan karena kurang berdoa juga. Atau kita membuat pembiaran. Kita sedang berusaha melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja ada pada kita. Tidak kita inginkan, tapi bisa saja. Pelan-pelan saya pikir bisa dilihat. Sekali lagi ini exercise untuk kita bersama. Saya sedang membaca buku manual. Ini ibarat kita membeli satu benda baru, lalu kita lihat manual booknya untuk kita pelajari bersama. Tidak salah seorang dari kita yang menjadi penulis expert, tetapi toh kita sama-sama melihat, mencoba apa yang diperbaiki di hati. Pace bene.